Assalamualaikum Bu Nur ya. Waalaikumsalam Ibu Vera. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Gimana Bu Nur ya? Katanya mau minta di-coaching ya hari ini? Ya Bu, hari ini saya mau minta di-coaching sama Ibu. Oke, apa kabarnya Bu Nur ya? Alhamdulillah baik Ibu. Apa kabarnya Ibu? Sama, alhamdulillah sehat. Jadi hari ini Bu Nuria mau cerita-cerita ya. Cerita apa kira-kira Bu Nuria? Begini Bu, ada hal yang ingin saya komunikasikan sama Ibu. Jadi Mhm. tentang siswa Bu, perilaku siswa itu kebiasaan siswa. Jadi kenapa kebiasaan siswa itu Eee, tidak, apa namanya, tingkah lakunya itu susah dihilangkan, Bu, seperti itu. Mhm, Mhm. Masalah di sana ya. Jadi Bu iya, Nuria di ada masalah siswanya itu ada beberapa perilakunya yang susah dihilangkan, seperti itu ya Bu Nuria ya masalahnya? iya, Bu, Mhm mhm. Jadi seperti itu. kira-kira apa ya contoh masalahnya itu Bu Nuria? Seperti ini, Bu, ya, saya cerita dulu, Mhm. misalnya, tingkah laku kebiasaan itu seperti mereka suka mencontek. Nah, jadi Mhm. suka mencontek itu kebiasaannya susah, Ibu, dihilangkan. Jadi, saya pernah sebelum pembelajaran itu, Mhm. pernah saya terapkan, kan namanya mencontek itu untuk menghilangkannya susah, Bu, ya. Jadi di Iya awal iya, heeh, pembelajaran benar. itu iya, di awal pembelajaran itu saya pernah bilang kepada mereka, "Ibu tidak pernah menuntut kalian untuk mendapatkan nilai yang bagus ataupun nilai yang besar. Mhm Tetapi" mhm. iya, Bu, "tetapi saya kepengennya itu kejujuran dari mereka." Iya. Nah, mhm, jadi pada awal pembelajaran itu selalu saya ingatkan, tetapi, masih saja Bu, tidak bisa dihilangkan, masih saja mencontek. Mhm. Iya jadi, masalahnya itu di situ ya Bu ya. Jadi anak itu banyak yang suka mencontek jadi Bu ya, padahal sudah diingatkan terus ya Bu ya bahwa tidak butuh hasil yang besar, tapi justru kejujuran, iya. Jadi di situ masalahnya, Bu, ya. Iya, Menurut Bu Nuria gitu, dari sekian mhm, banyak murid Bu Nuria, berapa persen sih yang suka mencontek gitu? iya, kalau dibilang untuk persen itu sih Bu, eee, hampir 20% lah Bu, kalau Mhm, heeh, yang suka mencontek. Jadi kebiasaan itu Bu, ya sulit dihilangkan. Jadi mhm. sudah dibilang dari awal, Iya, jangan mencontek, tapi masih masih, saja iya, mhm. masih saja untuk Kalau mencontek. dari Bu Nuria sendiri sudah pernah belum melakukan seperti, apa ya, asesmen atau angket gitu ya, kira-kira atau sekedar inilah studi kasus gitu Bu ya, kira-kira apa sih penyebab anak-anak itu yang 20% tadi ya, 20% tadi Mhm, itu suka mencontek? eee, pernah sih, seperti ini, pernah saya adakan berupa, angket, ya Mmm, berbentuk seperti itu, saya lihat mereka ini kepengennya itu nilainya itu sepertinya pengen sama dengan temannya. Jadi heeh, jadi oh, seperti itu, Bu, saya lihat. Jadi pas, misal, temannya itu mendapatkan nilainya misalnya kita ambil saja 80 misal seperti itu, heeh dia heeh, mendapatkan betul. nilainya 60. Nah, jadi dia merasa seperti, eee apa ya, bahasanya tuh seperti, ada juga kepengen juga mendapatkan nilai 80, seperti ada rasa Mhm, iri kepada temannya. Nah, jadi heeh, heeh, jadi pernah sih saya lihat cara perilaku mhm, mereka, Bu, ya. Dengan seperti itu saya perhatikan setiap pembelajaran itu, anak ini, anak itu kan yang suka mencontek, saya mhm. perhatikan. Jadi, sepertinya ini ada kepengen, mendapatkan nilai yang besar juga, dari temannya. Jadi,
sepertinya, Mhm. apa merasa, apa ya bahasanya tuh, kepengen dipuji atau apa, seperti itu. Jadi Mhm, pengennya mendapatkan nilai jadi anak itu ada motivasi tersendiri, Bu, ya. Jadi dia pengen mhm, nilainya besar dengan mhm. menghalalkan segala cara tadi ya, termasuklah mencontek tadi ya, Bu, ya. Iya, Bu, sepertinya seperti itu, Mhm, Bu. Jadi kepengen itu salah satu motivasi dari dirinya, kepengen mhm, mendapatkan juga nilai yang besar seperti temannya, tapi dia mencontek jalannya. Nah, tapi mhm, iya, Bu, mhm, dari awal kan sudah saya bilang, Bu, ya, ya namanya nilai itu, ya kan kita sebagai guru itu, Bu, sudah tahu, paham, Bu, ya. mhm, Jadi mhm, tipe-tipe siswa kita seperti apa. Dengan kata-kata di awal itu sudah saya cantumkan, saya bilang, jadi saya tidak menuntut kalian untuk mendapatkan nilai yang besar, tapi mhm, saya kepengennya kalian mengisi soal itu dengan kejujuran. Jadi apapun hasilnya, ya tidak apa-apa, nanti mhm. dicoba lagi di berikutnya. Tapi sepertinya Oke. iya, anaknya Selain tidak mau, Bu, selain ya. apa ya, selain penyebabnya tadi anak itu pengen nilainya besar sama seperti teman-temannya yang pintar ya, pengen Mhm, ya istilahnya pengenlah dia tuh mencolok gitu ya, pengen mhm, dipuji gitu kan ya, Bu. mhm. Kira-kira ada nggak penyebab lain, Bu, ya, kenapa anak itu mau mencontek gitu? Eee, penyebab la Mhm, iya, salah satunya tadi kan, sepertinya termotivasi, dari temannya, mhm. dan Pengen dapat nilai yang bagus tadi kan? iya, Iya, ingin mendapatkan nilai yang bagus juga. mhm. Nah, jadi, bisa jadi, Bu, dia, mencontek itu juga takut dimarahi oleh orang orang tuanya, bisa jadi seperti itu. Oh, betul Iya, betul. Jadi heeh, dari saya lihat faktor juga. eksternal juga ya, Bu, ya. Jadi karena dia takut, orang tuanya kecewa sama dia, Iya, terus marah gitu kan? Heeh, iya. oke Sebenarnya oke. iya seperti itu, Bu, bisa juga seperti Mhm itu karena, mhm. eee apa namanya, kan siswa tuh anak ini kan berbeda-beda, Bu, ya. Mhm. Jadi ada tipe orang tuanya yang perhatian, Iya iya, bener, ada latar juga belakang yang orang tuanya, tidak. bener bener, Bu, iya. Mhm. Mhm. Jadi mereka ini sepertinya kalau mendapatkan nilai kecil, jadi sepertinya takut nanti dimarah oleh orang tuanya. Jadi Iya. heeh, untuk menutupi kekurangannya tadi, jadi sepertinya, daripada, Takut nanti pulangnya dimarahi, ditanya heeh, iya, dimarahi oleh orang iya. tua, lebih baik, ya saya mencontek Mencontek saja. saja, Nah iya, benar ya benar padahal benar. kalau gurunya, saya sudah tahu kalau dia mencontek, tapi kan orang tuanya kan tidak tahu di rumah, jadi Mhm. kalau dia mencontek. Nah, Oke. sepertinya seperti itu, Bu, ya, dari Menurut Bu Nuria, saya lihat. Mhm, kalau dilihat dari penyebabnya nih ya, tadi iya, kan ada 2 nih penyebabnya. Yang pertama ya iya, karena dia ingin nilainya sama dengan teman-temannya. Terus yang mhm, kedua karena mereka takut dimarahi orang tuanya gitu kan kalau nilainya kecil. Menurut Bu iya, Bu. Nuria, apa kira-kira langkah yang bisa kita lakukan gitu loh untuk mengatasi masalah ini gitu loh? Apa ya Iya, kira-kiranya? eee langkah yang bisa saya lakukan sih, Bu, yang pertama, karena mereka tadi salah satu penyebabnya tadi pengen termotivasi dengan temannya, Mhm. jadi saya kepengen, ngerubah penilaian saya, Bu, sepertinya. Seperti Karena apa iya, kira-kira Bu, Bu Nur ya? Perubahan bentuk penilaian ya yang iya, diubah? Bu, sepertinya Ah, saya mau merubah, bentuk penilaian, Bu, karena mhm, dalam bentuk angka, sepertinya mereka ini, apa berlomba-lomba namanya. Iya, sepertinya mau berlomba-lomba heeh, berlomba-lomba, pengen heeh, mendapatkan nilai 80, bisa heeh, 100, iya, 90. Nah, jadi saya kepengen, ngerubah, Bu, langkah yang ingin saya lakukan. Jadi saya mhm, ingin ngerubah bentuk penilaian, saya rubah dalam bentuk huruf, jadi tidak bentuk angka lagi, dalam bentuk huruf penilaiannya. mhm, Nah, mhm, saya lihat dari segi misal mendapatkan nilainya tuh dari A plus, A, B plus, ataupun kita ambil dari amat baik, baik, cukup, seperti itu, Bu. jadi Iya, pakai skala ya Bu ya? iya, Nilainya itu saya pakai pakai skala skala. saja, Bu. Iya, Ke jadi perlu nggak mhm, ini Bu, itu nilai skalanya ditambahi dengan deskripsinya, perlu nggak? eee, perlu, Bu, sepertinya, Bu, ya, Heeh, lebih jadi bagus kalau ditambah mhm. seperti itu. Jangan saya pakai cuma A plus saja, Bu, ya, Iya, jadi jadi bobo supaya anaknya heeh. lebih jelas kan, Iya, berarti Bu, dia benar itu benar. udah
unggulnya di sini, di bagian ini, dan perlu ditingkatkan di bagian ini. Jadi Iya iya anak iya. itu tidak merasa bahwa dia bodoh gitu kan, bahwa dia Iya. kurang, karena ada yang Mhm. diunggulkan dari dirinya. Menurut Ibu gimana kira-kira kalau ditambah deskripsi seperti itu? Menurut saya dari, apa namanya, usulan Ibu tadi bagus sih, Bu. Karena di Mhm. situ kalau saya cuma memakai huruf saja, tidak pakai deskripsi, pasti mereka tidak tahu. Misal, tidak tahu di bagian mana mereka misalnya mendapatkan nilainya amat baik, misalnya Iya, cukup, misal seperti itu. Jadi, heeh. kalau ditambah misalnya deskripsinya dengan kata-katanya, pasti lebih membuat mereka untuk lebih memahami dan lebih tahu, termotivasi meskipun dalam bentuk, misalnya kan A plus dengan A. Nah, itu kan sama-sama nilai A, tetapi Tapi ada heeh, bedanya. tetapi iya bedanya juga Heeh plus. Nah, jadi ada pertambahan deskripsinya dikit untuk yang mendapatkan heeh. nilainya A plus dengan nilai A. Jadi menurut usulan Ibu itu sangat baik, Bu, ya, untuk penambahan dari ini deskripsinya. Oke, jadi untuk yang penyebab yang kedua tadi Bu, kira-kira apa Iya, langkahnya? heeh. Yang orang Eee tuanya tadi ya? Iya, Bu, heeh, penyebab yang kedua itu kan tadi bisa dari faktor orang tuanya, Bu, ya. Mhm. Karena bentuk itu salah satunya sebenarnya itu bentuk perhatian, Bu, ya, dari dari orang tuanya. Tapi, anak di sekolah kan kita tidak bisa orang tua kan tidak bisa memantaunya apa yang terjadi. Jadi, yang ingin saya lakukan adalah, menjalin komunikasi sepertinya, Bu, ya. Oh, Jadi benar heeh. benar. Saya jalin komunikasi, berarti Bu ya, dengan orang tuanya. Jadi, boleh, tanpa sepengetahuan anaknya, seperti seperti itu Bu Mhm. ya, jangan jangan sampai Kira-kira apa Bu mhm contoh konkretnya, cara Ibu berkomunikasi dengan orang tuanya? Apakah dengan, dipanggil atau cukup by phone atau bagaimana mhm. Bu? Nah, sepertinya kalau untuk berkomunikasi dengan orang tua, Bu, ya, Mhm. eee, karena kita melihat dulu, Bu, ya, dari beberapa siswa yang mencontek itu, Bu. Jadi, sepertinya Mhm. kalau sudah kan kita ada tipe-tipenya, Bu, ya, bukan tipe yang selalu dengan ada yang tidak terlalu, tapi tipenya mencontek juga. Nah, jadi Heeh. saya mau menyesuaikan saja, Bu, ya, kalau yang anak yang selalu mencontek terus, bisa saja saya panggil dulu orang tuanya dengan berbentuk ya kita Surat surat minta panggilan? tolong iya, surat Heeh. panggilan atau minta tolong sama temannya, Mhm. untuk mengasih kepada kedua orang tuanya itu untuk datang. Dan Mhm. kalau dalam bentuk anak yang, eee, masih bisa kita apa Yang nggak bahasanya terlalu tuh parah gitu ya, nggak iya, terlalu yang parah tidak terlalu menconteknya. parah itu bisa langsung telepon saja, Bu, orang tuanya. Jadi ditelepon Heeh. melalui jangan kita WA SMS, gitu ya, nanti dalam bentuk heeh. SMS kan kata-katanya bisa berbeda, Bu, ya. Heeh, Jadi jadi bisa kita langsung ditelepon. telepon, kita Iya, ceritakan, jadi dibilang oke. juga sama orang tuanya, Bu, heeh, Menurut Bu Nuria, kalau seandainya itu dilakukan gitu ya, tingkat mhm. keberhasilannya kira-kira berapa persen Bu Nuria? Kalau dilakukan bisa mencapai 80%, Bu. Ya Oke, kalau oh iya, Bu, bisa, Bu, iya iya iya, insyaallah. optimis ya Bu Nuria ya? Iya, optimis, Bu, Heeh karena heeh, ya dari masukan Ibu tadi kan, ya heeh, bahasanya itu sangat memotivasi saya juga, jadi untuk iya, melakukannya, Bu, bisa heeh. 80% bisa berhasil, Bu, Oke, sepertinya. kapan ini Iya mulai dilakukannya nih iya, kira-kiranya? untuk melakukan ini, Bu, ya, sepertinya secepatnya, Bu, akan saya lakukan, Oke. insyaallah, ya minggu depan, karena ini sudah di hari, Kamis, Jumat, nanti Senin depannya, Bu, akan Oh, di dilakukan Senin ya? Di heeh, Senin iya, Bu, berarti? targetnya, Bu, Oke, iya, mhm. semangat ya Bu Nur ya, Iya, Bu, insyaallah semangat dengan pasti, Bu. niat niat yang baik insyaallah Allah akan membantu kita. Jadi, berhubung waktu kita cuma sebentar ya Bu Nur ya, jadi, Iya, coaching-nya dicukupkan sampai di sini dulu Bu Nur ya. oke, Bu. Terima kasih Bu Nur ya udah mau cerita-cerita sama saya, udah mau berbagi masalahnya. Jadi kita bisa saling sharing lah Bu Nur ya. Semangat terus, insyaallah nanti minggu depan saya tanya-tanya lagi sama Bu Nuria ya, gimana progresnya.
Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bu, ya, atas Iya, coaching-nya hari ini, Bu, sangat bermanfaat sama-sama, sekali bagi iya. saya atas masukannya dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Terima kasih banyak, Ibu Pera. Oke, sama-sama. Iya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pera. Waalaikumsalam, Bu Nur. Oh iya, Ibu Pera, apa yang ingin Ibu Pera komunikasikan dengan saya? Iya nih Bu Nur ya, minta waktunya sebentar ini, mau minta di-coaching sedikit Bu Nur ya, ada sedikit permasalahan gitu. Iya, apa tuh, Bu, kira-kira permasalahannya? Iya Mau nih biasa, diceritakan sama saya? biasa Bu Nur ya, ini saya nih sepertinya gitu ya, kepala sekolah saya ini sepertinya nih menurut saya nih ya, Iya iya, Bu. menganaktirikan saya nih Bu Nur ya. Jadi Mhm, saya tuh ngerasanya seperti itu, entahlah itu perasaan saya sendiri atau bagaimana gitu Bu Nur ya. mhm, Ibu merasa kepala sekolah Ibu kurang perhatian ya sama Ibu? Iya, rasanya seperti itu. Menurut Ibu, apa sih penyebabnya kepala sekolah Ibu itu tidak perhatian sama Ibu? Nggak tahu ya, Bu Nuria ya. Sebenarnya Mhm, gini, masalahnya tuh gini ya, Bu Nuria. Jadi, sekali waktu kalau misalnya seperti baru-baru ini nih, kami kan baru melakukan observasi untuk PMM, kinerja. Nah, semua guru-guru itu direfleksi, Bu Nuria. Nah, mhm, ketibanya di saya tuh nggak ada refleksinya, Bu Nuria. Nah, saya bingung mmm, kenapa ya, mungkin penyebabnya mungkin karena sayanya yang nggak nanya kali, Bu, ya? Atau iya, gimana juga saya nggak ngerti juga sih, atau mungkin karena memang saya itu jarang jarang ini, jarang di kantor. Jadi hasilnya itu karena saya jarang di kantor, mungkin karena jadi nggak pernah ketemu, jadi mungkin karena itu saya nggak direfleksi, mungkin seperti itu. oh, jadi seperti itu, Bu, ya, dari, yang Ibu jelaskan tadi, Bu, ya. Kira-kira, apa rencana Ibu Pera agar bisa menciptakan komunikasi yang ideal sepertinya antara kepala sekolah Ibu Pera? Iya, apa ya, Bu, ya? Kalau Mhm. menurut saya, ya mungkin karena tadi penyebabnya menurut saya tadi, karena saya jarang di kantor, jadi mungkin langkah-langkahnya saya mau banyak-banyakin di kantor deh, Bu, kayaknya. Jadi Mmm, kalau saya kan ngajarnya kelas 1 nih, Bu. Jadi kelas 1 iya, Bu. itu sudah pulang jam 10. Nah, selama ini biasanya dari jam 10 itu saya ada di lab komputer. Kerjaan saya itu ngerjain tugas-tugas guru penggerak. Ya, Mhm. iya jadinya karena itu jadi saya nggak nimbrung di kantor, nggak ngobrol-ngobrol di kantor. Nah, mungkin karena itu, jadi saya langkah selanjutnya saya mau ngurangin jatah ngerjain tugas di sekolah. Jadi, kalau di sekolah dari jam 10 itu saya mau ambil 1 jam aja ngerjain tugas guru penggeraknya, atau ngerjain ADM lainnya, terus 1 jamnya dikhususkan untuk di kantor aja, untuk sharing-sharing, sekedar cerita-cerita. Mungkin dengan adanya waktu seperti itu mungkin, kepala sekolah saya tuh jadi inget kalau saya tuh belum direfleksi begitu kan. Mungkin seperti Mmm, itu sih Bu Nur ya. mhm. Jadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan seperti itu, Bu, ya, rencananya? Heeh. Mhm. Jadi, rencana Ibu Pera kan, sudah Ibu siapkan seperti itu. Jadi, apa namanya, langkahnya itu kapan, Bu, akan Ibu Pera lakukan? Jadi kan tadi kata Ibu Pera tadi, Ibu Pera ingin kan karena kebanyakan kesibukan kata Ibu Pera tadi, iya jadi dari guru penggerak, mengerjakan tugas, jadi, eee, untuk ketemunya dengan kepala sekolah jadi dikit, Bu, ya. Nah jadi
apa sih rencana yang akan Ibu lakukan? Langkah awalnya? Tuh bagi waktunya Iya, kayaknya, membagi bagi waktu kan? persentase waktunya. Terus kayaknya sih secepatnya sih dimulai, bagusnya gitu kan. Apakah mulai dari besok? Kalau besok sih kami ini ya, saya memang kosong kalau besok. Mhm, Jadi untuk Jumat sama Sabtu saya itu seharusnya gitu Bu ya, seharusnya saya tuh full di kantor, tapi karena memang sayanya orangnya memanfaatkan waktu dengan maksimal, jadi saya tuh sukanya di lab gitu, ngerjain mhm, tugas, kalaupun tugas guru penggerak lagi nggak ada, yang ngerjain ADM guru, kalaupun kerjaan ADM guru udah selesai, saya lebih suka ngambil ini, apa, pelatihan mandiri di PMM. Pokoknya ada aja kerjaan di depan laptop gitu. Nah, cuman karena kayaknya saya mesti berubah deh, Bu. Jadi besok saya kosong, saya mau kasihlah persentase, 50% saya kerjain tugas, 50%-nya ya buat rekan sejawat lah gitu kan. Mana tahu mereka juga selain saya juga butuh komunikasi dengan kepala sekolah, saya juga butuh komunikasi dengan rekan-rekan sejawat juga, mungkin gitu, Bu. iya. Jadi, rencana yang akan Ibu Vera lakukan dan langkah-langkahnya itu sepertinya, sudah matang sekali, Bu, ya. Iya, Sepertinya sudah insyaallah. iya, sudah Ibu Vera persiapkan, untuk ke depannya agar, kepala sekolahnya itu ada perhatian, Bu, ya, sama Ibu. Nah, Mhm. jadi, insya Allah kata Ibu tadi akan dilaksanakan secepatnya, Bu, ya? Iya, mulai dari besok kayaknya. Mulai dari besok, Bu, ya, mau Iya, dilaksanakan. Jadi, insya Allah kalau Ibu sudah Ibu laksanakan, mulai dari besok, insya Allah, ke depannya kepala sekolahnya akan ada perhatian kepada Ibu. iya, Ya, Bu, ya? amin, iya, Amin. Jadi, mhm, apa namanya, jadi rencana Ibu Vera itu sudah akan dilakukan besok, Bu, ya? mhm, Mhm. Kita mendengarkan cerita dari Ibu Vera atas permasalahannya. iya. Jadi Saya juga senang, Bu, bisa sharing sama Ibu, bisa minta di-coaching sedikit. iya, Bu. Jadi semoga, Bu, ya, untuk, aksinya penerapannya terhadap permasalahan Ibu besok akan diterapkan, insya Allah berjalan dengan lancar, Bu, ya. Semoga kepala Amin, ya. sekolahnya perhatian, kepala sekolahnya dengan adanya Ibu memanajemen waktu, tidak lagi, eee sibuk dengan membagi waktunya Ibu, dengan ada di kantor, dengan bisa berkolaborasi dengan guru-guru, bisa menciptakan, kolaborasi yang baik antara Ibu dan kepala sekolah dan Ibu juga dengan rekan gurunya. Iya, Semoga rencana Ibu sukses, Bu, ya, ke depannya iya, dan bagus. mhm. Oke, Bu Vera, semoga, saya bisa untuk ke depannya kalau Ibu Vera masih ada permasalahan yang bisa Ibu bantu untuk ke depannya, boleh nanti diceritakan saja dengan saya, Bu, ya. Oke, terima kasih Bu Nur ya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nur ya. Ya, Bu.